Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan fiha salam, tahiyatan min ahlil jinan, tahiyatul mahabbah wal ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para santri yang dirahmati Allah, para musyrif yang mungkin mendampingi kajian ini, para orang tua yang juga mendampingi para santri yang mulia dalam mengikuti kajian sirah pada malam hari ini. Kembali kita sama-sama berdoa, belum doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua, para santri semua, beserta seluruh keluarga selalu disehatkan Allah, dijaga, dipelihara, dilindungi dari segala musibah, dari segala wabah, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu, kajian tatap muka di pondok kembali, bertemu di masjid kembali. Insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita dengan segala wasilah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Termasuk kebaikan kita di dalam menuntut ilmu dalam kajian pada malam hari ini. Karena Allah sudah menjanjikan yarfa'illahu allazina amanu wa utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang menuntut ilmu. Allah akan mengangkat derajatnya mudah-mudahan. Baik para santri yang dirahmati Allah, malam hari ini adalah kajian bab terakhir dari juz pertama ini. Kita udah ngaji ini sejak awal antum masuk ke pondok waktu antum kelas 7, walaupun kelas 8 kita sempat terpisah karena sering ngajar sirah. Kelas 9 kembali ngajar sirah, dan malam hari ini kita tamatkan, kita selesaikan juz pertama ini, juz awal ini. Ya mudah-mudahan nanti kalaupun masih ada kajian online kita ngaji dengan kitab virtual. Nanti saya carikan kitabnya yang juz sani, juz 2. Kalaupun toh selesai, nanti mudah-mudahan kita melanjutkan kembali kitab barunya sesudah kita sudah masuk ke pondok, pembelajaran kajiannya tatap muka. Baik para santri yang dirahmati Allah, silakan antum buka halaman 58. Baik kitab fisiknya seperti ini maupun kitab virtual, kalau ada filenya, kalau ada aplikasinya. Halaman 58 bab 48. Jika sebelumnya bab 47 kita membahas judul bagaimana Rasulullah SAW awal-awal memasuki Madinah, beliau singgah di rumah orang Ansor pada saat itu, dan beliau menautkan mempersatukan Ansor dengan Muhajirin. Ansor itu orang-orang asli Madinah, Muhajirin itu orang-orang yang berhijrah minal Makkah ilal Madinah. Dan disitulah terikat ukhuwah Islamiyah yang begitu erat antara mereka, bahkan sampai mereka merasa itu adalah saudara kandung mereka, bahkan lebih cinta daripada saudara kandung mereka sendiri. Bainal muhajirina wal ansor. Apa yang mengikat cinta mereka itu bukan harta, bukan benda, bukan tahta, tetapi yang mengikat cinta mereka itu adalah karena ukhuwah Islamiyah, karena persaudaraan Islam mereka sesama umat muslim, saling bersaudara, saling mencintai, saling menyayangi, bahkan lebih jauh dari saudara kandungnya. Nah, pada malam hari ini kita kajian di bagian 48. Hijratu alil baiti, hijrahnya keluarga Nabi. Alul bait itu ahlul bait, sama dengan alul bait itu keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, maksudnya yang ada keterikatan keluarga dengan Nabi, alul bait. Man'ul mustad'afin, itu proses menghalangi atau mencegah orang-orang yang lemah, terhalanginya orang-orang yang lemah. Aslul kunuti, asal mula kunut. Nah, ini asal mula kunut nih ya, asal mula kunut. Hummal Madinah, dan demam Madinah, atau yang pada saat itu di Madinah
ada ya kayak sekarang mungkin ya, tapi tidak ini sekarang ya. Ada saat itu ya, musibah demam yang melanda kaum muhajirin ya, terkena demam semuanya ya. Nah, mungkin ini jadi pelajaran juga bagi kita. Ini hampir sama situasinya dengan sekarang, lagi ada pandemi, tapi waktu itu bukan wabah demamnya karena memang demam perubahan cuaca dan suhu. Kita masuk ke bagian pertama dari kajian ini. Lamma istaqarra ar-rasula sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqarra itu sudah menetap. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menetap di Madinah, bil Madinah, arsala fi talabi man takhallafa min ahlihi. Beliau mengutus ya, mengutus sahabat untuk mencari siapa? Ya. Man takhallafa min ahlihi. Siapa saja yang masih tertinggal atau terpisah dari keluarga beliau. Terpisah dari apa? Maksudnya hijrah. Ini kan Nabi sudah hijrah minal Makkah ilal Madinah. Tidak semua ya. Ahlul bait Nabi itu tidak semua hijrah pada saat yang sama, masih ada yang tertinggal di Makkah ya. Bagian dari keluarga Nabi, bagian dari mungkin pamannya, bagian dari tantenya, bagian dari keponakan atau bagian dari sepupu dan lain-lain ya, semuanya itu masih ada yang tertinggal ya, masih ada yang terpisah dengan Nabi ketika Nabi hijrah sampai ke Madinah. Oleh karena itu arsala fi talabi man takhalafa min ahlihi. Maka Rasulullah mengutus sahabat untuk mencari ya, untuk kembali ke Makkah, mencari atau mengetahui bagaimana kabar keluarga Nabi yang tertinggal itu. Fa kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakar. Fa kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakrin. Maka ya, salah satu yang keluar, yang ikut di dalam pencarian itu, di dalam misi itu adalah namanya Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah anaknya Abu Bakar. Dia anaknya sahabat Nabi. Anaknya Abu Bakar ini bernama Abdullah. Dia yang ikut dalam salah satu misi, on mission, pencarian keluarga Nabi yang masih tertinggal dari proses hijrah itu. Pertanyaan pertama, boleh antum catat poinnya, boleh antum kasih tanda di halaman 59. Bagi yang membuka kitab bisa dikasih terjemahan. Madza amilar Rasulu sallallahu alaihi wasallam ba'da an istaqarra bil Madinah. Sebagian sudah mengerti nih kalau kelas 9, soalnya Ustaz sebagian yang mengerti dengan kalimat ini. Madza amila, poinnya di situ apa yang dilakukan. Nah, kalau Rasulullah SAW itu panjang, itu Rasul saja ya. Madza amila Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ba'da anistaqarra bil Madinah, setelah beliau menetap di Madinah. Apa yang pertama beliau lakukan setelah beliau menetap di Madinah? Tadi ada jawabannya di penjelasan Ustaz di bagian pertama. Bagian kedua dari nanti kalau ada yang kurang jelas di akhir lah dan ditanyakan. Bagian kedua, waqad mana'a musyriku Makkah ba'dal mustad'afina minas safari. Dan adapun orang-orang musyrik Madinah, orang-orang musyrik ini orang-orang yang belum berislam, orang-orang kafir ya, di Madinah, di Makkah ya. Waqad mana'a musyriku Makkah, dan adapun orang-orang musyrik di Makkah ya, mana'a ba'dal mustad'afina minas safari. Ya, orang musyrik Makkah ini dia menghalangi, mencegah, menghalangi ya, mencegah, tidak membolehkan sebagian orang-orang yang lemah dari Makkah itu untuk melakukan safar, melakukan perjalanan, menjadi musafir, melakukan sebuah traveling minal Makkah ilal Madinah, itu dicegah. Orang-orang yang lemah maksudnya yang tidak bisa melawan, yang tua atau yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mereka cegah, mereka halangi. Bahkan kalimatnya ada selanjutnya, para santri yang dirahmati Allah, wa'adzabuhu azaban aliman. Kenapa azabu? Karena fa'ilnya, pelakunya adalah mereka, hum ya. Kalau fa'ilnya, pelakunya dia, maka wa'adzabahum. Ini wa'adzabu, dan mereka ya, mengajab mereka lagi ya. Mereka yang mengajab itu fa'ilnya adalah musyrik Makkah, humnya itu maf'ulun bihnya adalah
kaum mustad'afin, orang-orang yang lemah. Jadi dalam kalimat ini ada fa'il, ada maf'ul, ada pelaku, ada objek. Wa azabuhum, dan mereka musyrik Makkah tadi mengazab orang-orang yang lemah dari orang-orang Mekah tadi, azaban aliman, mengajab dengan ajab yang dengan siksaan yang begitu pedih. Jadi diazab bukan cuma dihalangi, diazab, disiksa, entah dicambuk, entah dipukul, entah dirantai, ya, begitu besar, ya, siksaan dan halangan yang mereka lakukan. Pertanyaan kedua, bisa antum lihat baris kedua di halaman 59 paling atas, dari atas baris kedua, hal mana'a musyriku Makkah jami'al muslimina minal hijrah. Hal, pertanyaan hal itu apakah? Kalau apakah itu dijawabnya dua saja, na'am atau la. Hal mana'a musyrik, kalau mau disambung, ya nanti kalimat setelahnya, hal mana'a musyriku Makkah jami'al muslimina minal hijrah. Apakah orang-orang musyrik Makkah melarang atau mencegah jami'al muslimina, seluruh orang-orang muslim yang untuk berhijrah? Apakah orang-orang musyrik Makkah itu melarang keseluruhan berataan orang-orang muslim itu untuk berhijrah? Jadi bagian kedua Ustaz sudah jelaskan, ya. Mereka melarang ba'dal mustad'afin, sebagian dari orang-orang yang lemah. Nah, ini bisa antum jawab apakah ya atau tidak. Kalau ya, ya apa? Ya, mereka melarang seluruh orang muslim untuk berhijrah. Kalau tidak, mereka tidak melarang seluruh orang muslim untuk berhijrah, tapi kemungkinan sebagian saja. Silakan antum jawab ya, mana pilihan yang terbaik. Bagian ketiga, fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum fi witril isya'i wa salati subhi ba'da ruku'i wa qablahu. Nah, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena melihat peristiwa ini Rasul menjadi iba tahu dikabari oleh sahabat bahwa orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu, anak-anak, pemuda yang tidak memiliki kekuatan, mereka disiksa, mereka diajar. Rasul tahu, sampai kabar ini kepada Rasulullah, dan Rasulullah orang yang paling lembut hatinya, orang yang paling mudah tersentuh, orang yang paling mudah kasihan melihat penderitaan para sahabatnya. Beliau tidak terlalu gampang baper dengan penderitaan beliau sendiri, tetapi beliau baper ketika baper itu dalam artian merasa sedih, merasa terpanggil untuk membela, untuk mendoakan ketika yang disakiti itu adalah sahabat. Kalau kita kebalikan, kalau kita yang disakiti, kita yang marah, kita yang baper, kita yang merasa jengkel. Tapi kalau Rasul sebaliknya, kalau beliau yang disakiti, dia bersabar. Tapi kalau yang disakiti adalah umat, yang disakiti adalah sahabat, yang disakiti adalah orang lain, maka beliau yang terpanggil untuk membela dan mendoakan, beliau yang merasa sedih sakit hati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, mendoakan orang-orang yang mustad'afin tadi, yang lemah tadi, yang diazab tadi, di dalam apa mendoakannya? Fi witril isya'i, di dalam salat witir. Tahu salat witir kan ganjil ya, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, 11 dan lain-lain. Pokoknya salat witir, salat yang ganjil setelah salat isya, ya, dalam salat witir, wa salati subhi, dan salat subuh. Jadi dua Rasulullah mendoakan dalam salat witir dan salat subuh, ba'dar ruku'i wa qablahu, sesudah ruku berarti saat i'tidal, wa qablahu, dan sebelum ruku berarti sebelum ruku didoakan Rasul, dan sesudah ruku didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza aslul kunuti, dan inilah asal mula ya kunut, asal mula dilaksanakannya kunut. Kunut itu apa? Bagi yang belum tahu, kunut itu adalah doa di dalam sholat. Ustaz, bukankah sholat itu doa? Sholat itu sendiri adalah doa? Betul, sholat itu sendiri adalah doa. Tetapi ya, Rasulullah juga pernah melakukan kunut di dalam sholatnya, ya, doa khusus di dalam sholat. Doa khusus di dalam sholat, dan itu dibenarkan. Ya. Bagi yang tidak berkunut juga dia punya dalilnya. Bagi yang berkunut juga dia punya rujukannya, punya dalilnya. Nah, tugas kita adalah saling menghormati di dalam perbedaan, terutama di dalam amaliyah ibadah, salah satunya sholat. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap menegakkan sholat di dalam kehidupan kita.
Nah, ada footnote, ada catatan kaki kecil di bagian nomor 1 itu di kata ruku, yang bagian nomor 3 ada catatan kaki kecil ya. Bisa antum kasih baris, saya sudah menyiapkan pensil juga ya. Bisa antum kasih baris bagian 1 paling bawah yang kecil itu, wa hadza sababu ikhtilafi ya. Wa hadza sababu ikhtilafi wa hadza sababu ikhtilafil a'immati fi makanil kunuti. Dan inilah sebab perbedaan, dan inilah ya sebab kata-kata ba'da ruku'i wa qablahu ya, setelah ruku dan sebelum ruku itu Rasulullah melaksanakan kunut. Keterangannya adalah wa hadza sababu ikhtilafil a'immati, dan ini adalah sebab ikhtilaf, sebab perbedaan. A'immah itu jamak dari imam ya. Sebab perbedaan para imam di dalam meletakkan kunut. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Kebanyakannya kalau kita lihat sekarang memakai yang sesudah ruku. Setelah i'tidal ada yang kunut. Ya, macam-macam. Yang paling masyhur bacanya adalah Allahumma hdina, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, dan seterusnya. Ya, sampai nanti dia sujud. Nah, disinilah awal mula perbedaan para imam. Imam itu maksudnya imam mazhab ya, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i ya. Perbedaan di antara para imam ini dalam meletakkan kunut. Baik, yang berikutnya pertanyaan nomor 3. Fi ayyi waqtin kana yad'ur rasulu lahum. Ya. Fi ayyi waqtin, pada waktu apa Rasulullah SAW mendoakan mereka. Fi ayyi waqtin kana yad'ur rasulu lahum. Di dalam waktu apa atau kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka. Baik, kajian terakhir bagian keempat. Ini yang tadi kita sebut di judul pertama, yaitu adalah terjadinya musibah atau demam di Madinah. Wa asaba katsiran minal muhajirina humma. Dan para kaum muhajirin ini sebagian besarnya, katsiran tidak semuanya ya. Wa asaba katsiran minal muhajirin humma. Dan ya, kaum muhajirin ini orang-orang yang berhijrah tadi dari Makkah ke Madinah atau pendatang tadi ya, di sebagian besarnya terkena demam ya. Mengidap demam, terkena demam, asaba itu terkena, mengidap atau mengalami demam. Demam ada ada footnote-nya, ada tanda keterangannya bagian bawah nomor 2, silakan antum kasih baris, Ustaz bacakan Arabnya karena tidak ada barisnya. Li'anna hawaul madinati lam yakun muwafiqan lahum fi awwalil amri. Sekali lagi setulang ya, boleh dicatat, dikasih baris, gampang aja mengasih baris supaya nanti ketika antum baca-baca kembali atau misalnya nanti pas ada soal di ujian pondoknya bisa menjawab kalau memang diminta mengasih baris yang di bagian ini. Li'anna hawaul madinati lam yakun muwafiqan lahum fi awwalil amri. Artinya li'anna, karena hawaul Madinah, karena hawa atau iklim Madinah atau cuaca di Madinah, lam yakun muwafiqan, belum cocok ya, belum sesuai, belum bisa beradaptasi, belum cocok lahum itu bagi orang muhajirin, belum cocok bagi orang muhajirin fi awalil amri, ini dalam awal kedatangan ini belum cocok. Awal-awal kedatangan ini karena berbeda ya, hawaul Madinah dengan hawaul Makkah ya, iklim di Makkah dengan iklim di Madinah ternyata berbeda. Orang-orang yang muhajirin yang baru-baru datang ini pada awal permulaannya mereka belum cocok ya, belum bisa beradaptasi dengan iklim Madinah, sehingga sebagian besarnya banyak yang terkena demam ya, banyak yang terkena demam. Nah, setelah terkena demam ini bukan virus lah, jadi mungkin di riwayat lain nanti ada cerita sendiri tentang bagaimana pernah terjadi wabah juga. Tapi ini karena memang ya, di sini diceritakan, dikasih keterangan bahwa ini karena memang masalah iklim saja. Ya. Masalah perbedaan iklim, penyesuaian iklim. Kita juga kadang lah kalau kita kemana misalnya ke daerah hulu sungai kah, atau ke kandangan kan lebih dingin kan, ke Baraba misalnya lebih dingin.
Yang kada cocok biasanya mungkin demam, penyesuaian dulu. Nah, baik di tempat Ustaz sudah terdengar azan Isya, kita bertempat. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu binaqliha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan berdoa, meminta, memohon kepada Allah untuk disembuhkan atau untuk demam itu dipindahkan, dihilangkan dari orang-orang muhajirin, ya, binaqliha, untuk dipindahkan atau disembuhkan atau dicabut demam itu dari orang-orang muhajirin. Ya, Rasulullah yang mendoakan, ya, cepat dikabulkan Allah. Fastajaballahu du'aahu, maka Allah, ya, mengabulkan doa tersebut. Maka Allah menerima, makanya ada istilah istajib doa Allah, ya. Istajabah itu dikabulkan atau mengabulkan, ya. Maka Allah mengabulkan doa tersebut. Fastajaballahu du'aahu, maka Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW tersebut. Pertanyaan terakhir yang nomor 4. Maza asobal muhajirina fil Madinah. Apa yang terjadi, apa yang dialami atau terkena apa kaum muhajirin di Madinah, ya. Terkena apa kaum muhajirin di Madinah. Nah, kita pada kajian juz pertama ini sudah selesai, alhamdulillah. Kalau saat ini kita menjawabnya pakai bahasa Indonesia, mudah-mudahan nanti di juz kedua kita sudah mulai, karena pertanyaannya bahasa Arab, antum juga sudah sebagian besar banyak yang bisa bahasa Arab. Kita coba nanti pertanyaannya bahasa Arab, jawabannya juga bahasa Arab, ya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah dan berkat antum semua juga istiqomah dalam kajian ini, pada malam hari ini kita bisa menyelesaikan, menamatkan juz pertama kitab sirah. Setidaknya kalau kita sudah lulus dari SMP HGBS, kita sudah punya modal, kita sudah tamat kitab juz 1 Khulasaah Nurul Yakin. Kitab ini sudah kita tamatkan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kitab Khulasaah Nurul Yakin juz kedua. Makanya di bagian bawah ini, nah di sini antum bisa lihat ada tulisannya Khulasaah ad-Daurus Tsani, ya, ringkasan bagian kedua dari kitab ini maksudnya, ya. Ini ada ringkasannya aja sekitar berapa halaman? 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Ini ringkasan dari bagian kedua ini, ya. Nah, di bagian halaman ini bisa antum buka halaman 63. Ini halaman terakhir paling bawah, ya. Intaha al-juz'ul awwalu wa yalihi al-juz'us tsani. Wa yalihi al-juz'us tsani. Telah selesai kita mempelajari al-juz'ul awal, telah selesai kita mempelajari juz pertama, wa yalihi al-juz'us tsani, dan akan segera bertemu dengan kita juz yang kedua. Baik, demikian dari Ustaz. Dan setelah ini kalau memang ada yang mau tanya jawab silakan. Kalau ada tadi soal-soal yang kurang jelas silakan bertanya, atau ada bertanya tentang hal lain silakan. Ustaz akhiri dulu. Terima kasih. Nanti Ustaz selesai Ustaz stop recordingnya, baru kita bisa diskusi. Baik, demikian. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah membalas segala yang antum lakukan, terutama hadir di majelis ilmu ini. Allah balas dengan segala kebaikan, Allah balas dengan segala rezeki yang melimpah, Allah balas dengan kesehatan yang terjaga, Allah balas dengan segala kebaikan yang bisa antum dapatkan beserta keluarga. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan ilmu yang kita dapat, keberkahan kajian dari kitab-kitab yang kita pelajari. Baik, demikian nafati bi qiraati hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma nastaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari diri pribadi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau sikap yang kurang berkenan. Salam kepada kedua orang tua antum di rumah, Allah dijaga, dihindarkan dari wabah, mudah-mudahan dilapangkan rezeki, dilancarkan urusan dalam pekerjaan, dipanjangkan umur, dan tentu kita kembali di SMP Teknik
Demikian akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal hinayah ila liqa ma'assalamah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.